Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dapat berjumpa untuk sama-sama belajar mengenai agama ini, dan kita melanjutkan pembicaraan kita dari pertemuan sebelumnya, masih dari kitab A'malul Qulub yang ditulis oleh Syekh Al-Munajjid, dan melanjutkan pembicaraan yang lalu tentang muhasabah. Mudah-mudahan kita dapat melakukan muhasabah atas diri kita. Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita lanjutkan baca kitab A'malul Qulub karya Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala wa nafanallahu bi ilmihi fitaraini, amin. Kita masuk di bab an-nafsu wa amaradhuha, jiwa dan penyakit-penyakitnya. Qala musannif hafizahullah ta'ala, innan nafsal basyariyata in lam yakut hal insanu bi kitabillahi wa sunnati nabihi qadathu ilal halaki warroda. Sesungguhnya jiwa manusia itu jika tidak disinari dengan kitabullah, tidak diberi cahaya dengan cahaya Al-Quran dan sunnah nabinya, maka dia itu akan binasa. Walaysa min sabilin likiyadatiha ila sulukis sawi illa bimuhasabatiha ala anfasiha wa khotoratiha. Dan tidak ada jalan untuk mengendalikan jiwa itu kepada jalan yang lurus kecuali dengan muhasabah, dengan menimbang, menghitung, mengoreksi jiwa tersebut ala anfasiha, yaitu pada dirinya, dan khotoratiha, dan lintasan pikiran yang ada pada jiwa tersebut. Waqad kila dikatakan an-nafsu kasyarikil khawan, jiwa itu seperti partner yang berkhianat. In lam tuhasibhu dhahaba bimalika, jika kamu tidak menghisapnya, tidak mengawasinya, tidak mengoreksi dia, maka dia akan pergi membawa hartamu. Wa nafsul fasidah, dan jiwa yang rusak, ya sababu amaradil qulub, dia itu menjadi sebab sakitnya hati. Jiwa yang rusak itu adalah sebab sakitnya hati. Yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim beliau berkata, inna sa'ira amradil qalbi innama tansya'u min janibin nafs. Kata beliau, sesungguhnya seluruh penyakit hati itu semata-mata tumbuh dari sisi jiwa. Fal mawadul fasidatu kulluha ilaiha tunsabu. Keinginan-keinginan yang rusak itu semuanya dinisbatkan atau berpangkal dari jiwa tersebut. Summa tunba'asu minha ilal a'dha, dari jiwa itu kemudian merembes kepada anggota badan. Wa awalu matanalu al-qalbu, dan pertama kali yang terkena dampaknya adalah hati. Jadi keinginan-keinginan yang rusak yang ada pada jiwa itu akan berpengaruh kepada anggota badan, anggota tubuh, dan yang terkena pertama kali dari pengaruh buruknya adalah hati. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatil hajah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam khutbah hajah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan, keburukan jiwa-jiwa kami, dan keburukan amal-amal kami. Waqad ista'adha sallallahu alaihi wasallam min syarriha umuman wa min syarri ma yatawalladu minha minal a'mali. Nah, di sabda beliau tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meminta perlindungan dari kejahatan jiwa secara umum. Kemudian dari kejahatan perkara-perkara yang muncul, yang lahir dari jiwa yang jahat tersebut, yaitu berupa amal-amalnya. Wa min syarri ma yatarattaba ala dzalika minal makarihi wal uqubat, dan juga dari keburukan apa yang muncul dari amal-amal yang buruk itu, yaitu berupa hukuman. Jadi dari sini beliau menjabarkan bahwa khutbah hajah Nabi, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kami, ini adalah pangkalnya. Yang kalau kejahatan jiwa itu dibiarkan, maka akan menimbulkan sayyiati a'malina, yaitu buruknya amal-amal kami. Dan ketika amal itu buruk, maka akibatnya adalah ukubah, yaitu hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Waqad ittafaqas salikuna ilallahi, dan sungguh para orang-orang yang berjalan menuju Allah telah bersepakat, meskipun mereka itu ikhtilafi turukihim wa tabayuni sulukihim. Mereka itu meskipun berbeda jalan menuju Allah dan bahkan kontras yang mereka tempuh menuju Allah, tapi mereka dengan jalannya berbeda-beda itu sepakat ala anan nafsa qati'atun bainal qalbi wa bainal wusuli ila rabbi, bahwasanya jiwa itu yang menjadi pembegal, yang memotong jalan antara dia dengan Rabb-nya, antara hati dengan Rabb. Jadi jiwa yang jahat itu yang akan membegal, memutus jalan antara hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yudkhalu 'ala Allah Subhanahu wa la yusalu ilaihi, yang dengannya akhirnya seorang hamba itu tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada penghalang berupa jiwa yang jahat tadi. Illa ba'da dhafri bin nafsi, kecuali setelah orang itu yang punya hati itu dia bisa menundukkan, mengalahkan jiwanya. Wa kaffaha anis syarri, dan menghentikan jiwa itu dari perbuatan jahat, dari kejahatannya. Fa innan nasa ala qismaina. Nah, dalam konteks seperti ini manusia itu terbagi menjadi dua kelompok. Qismun dhafarat bihi nafsuhu. Yang kelompok pertama adalah orang yang dia itu dikalahkan, takluk kepada jiwanya. Famalakathu wa ahlakathu. Maka jiwa yang buruk yang menaklukkan orang tersebut akhirnya menghancurkan dia. Wasara tau'an laha tahta awamiriha. Akhirnya orang itu menjadi taat di bawah kendali jiwa yang jahat. Itu golongan yang pertama, itu golongan yang kalah dari jiwa yang jahat. Wa qismun dhafaru bi anfusihim faqaharuha. Yang kedua adalah kelompok yang mengalahkan jiwa mereka dan bisa mengendalikannya. Fasaratau an lahum munqadatan li amrihim. Akhirnya jiwa itu yang menjadi taat kepada mereka dan patuh kepada perintah-perintah mereka. Qala ba'dul arifin, sebagian ahli hikmah mereka berkata, intaha safaru talibina ilan dhafri bi anfusihim. Akhir dari perjalanan talibin, yaitu salikin ilallah, orang yang berjalan menuju Allah, itu adalah ketika mereka bisa menundukkan jiwanya. Faman dhafara bi nafsihi aflahu wa anjahu. Siapa yang bisa menundukkan jiwanya, dia yang beruntung, dia yang sukses. Wa man dhafarat bihi nafsuhu khasira wa halaka. Sebaliknya, siapa yang dia itu kalah oleh jiwanya, jiwanya menundukkan dia, maka dia rugi dan binasa. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa amma man tagha, dan adapun orang-orang yang kafir, wa asarul hayatad dunya, mereka mendahulukan kehidupan dunia, yaitu bi itibai syahwat, dengan mengikuti syahwatnya, fa innal jahimah hiyal ma'wa, maka tempat kembali orang yang kafir dan mendahulukan dunia itu adalah neraka jahanam, neraka jahim. Wa amma man khafa, dan adapun orang yang takut maqama rabbih, yaitu ketika dia berdiri di hadapan Rabb-nya, wa nahan nafsa anil hawa, dan kemudian mencegah jiwanya dari mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwat, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya jannah atau surga adalah tempat dia kembali. Maka di sini kata beliau, fan nafsu tad'u ila tughyan. Maka jiwa ini adalah sesuatu yang menyeru kepada kemungkaran. Wa isaril hayatid dunya, dan mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Warabbu yada'ul abda ilal khaufihi, sedangkan Allah itu menyeru hambanya agar takut kepadanya, yaitu takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahyi nafsi anil hawa, dan menghalangi atau mencegah jiwa dari mengikuti syahwat hawa nafsunya. Wal qalbu baina da'iyain, sedangkan hati di antara dua penyeru tadi itu, di antara seruan jiwanya atau seruan Allah Ta'ala. Yamilu ila hada da'i tarotan wa ila hada tarotan. Kadang itu condong pada yang satu, kadang condong pada yang lainnya. Kadang condong pada keinginan hawa nafsunya, kadang condong pada seruan Allah Ta'ala. Wahada maudi'ul ibtila'il wa mihnah. Inilah
area atau wilayah ujian bagi seseorang. Saya tadi jadi termangu dari tadi ini, seperti terhenti ketika dibacakan di khutbah hajah itu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wasayyiati a'malina. Tapi sayyi'ahnya amal itu kan bermula dari syururnya anfus. Nah, sehingga kalau begitu berarti di antara hal yang awal sekali kalau katanya dengan mendidik anak maupun diri kita ialah berarti anak-anak ini harus dilatih, diajari, ditempa untuk mendahulukan, karena jiwa itu penghalang, bisa menjadi penghalang kebaikan. Maka yang perlu kita lakukan itu ialah melatih untuk mengikuti kebenaran, melatih untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh agama ini, melatih untuk mengikuti apa yang dimaui oleh Allah Ta'ala, meskipun itu bertentangan dengan passionnya, dengan minatnya. Jadi bukan mengetahui minatnya anak apa, passionnya anak apa, lalu menuruti, padahal itu nyata-nyata bertentangan dengan kehendak. Sehingga kalau anak itu dari awal itu hanya dituruti minat dan passionnya, maka anak nggak bisa melaksanakan nasihat Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang waktu itu masih gulam 7 tahun ke bawah, yakni wa anna fi sabri ala ma takrahu khairan katsiran. Kalau itu nggak bisa dilaksanakan berarti kan nggak bisa dapat berikutnya, wa anna nasra ma'a sabri. Artinya tadi ini kok jadi berkecamuk di sini itu. Ya. Dan ya memang kalau kita baca analisa beliau juga selama ini kalau ini kan atof biasa ya, ternyata ini adalah konsekuensi logis. Kalau jiwa itu jahat, maka itu akan membuahkan amal yang buruk dan akan menghasilkan ukubah yang buruk juga. Jadi kalau kemudian ya benar, kalau anak dari awal memang sudah dibiarkan di los gitu ya, hanya mengikuti apa yang diinginkan dan tidak dilatih untuk mengekang. Aku sukanya ini. Ya, akhirnya bisa jadi dia akan tergiring untuk melakukan perbuatan-perbuatan ya yang disenangi hawa nafsu. Ananiyah itu, akuisme itu menjadi mudah terjadi. Dulu kan kita ini diwanti-wanti untuk tidak jatuh pada anania, akuisme, keakuan. Itu tidak berarti egoisme, tetapi senantiasa apa yang jadi maunya itu yang didahulukan. Nah itu kadang yang perlu disampaikan ya ke teman-teman kita itu, yang mereka itu melihat kalau anak itu dididik untuk aku yang dikedepankan, itu adalah upaya dari membangun self esteem, kepercayaan diri misalnya gitu. Padahal sebenarnya kalau kita kembali merujuk kepada hal yang paling mendasar saja, kita ini itu kan hamba, status kita itu hamba di hadapan Allah. Namanya hamba itu ya tidak layak untuk beraku-aku gitu. Termasuk urusan kebaikan pun yang kita bisa lakukan itu bukan karena akuismenya itu, tapi semata-mata memang pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah itu zikir yang mudah diucapkan tapi banyak kita khianati. Bukan energi negatif. Gitu. Masya Allah. Kita lanjut kemudian. Ausafun nafsi fil Quran. Sifat-sifat jiwa di dalam Al-Quran. Wasafallahu nafsa fil Qur'anil karimi bisalasati ausafin. Allah Subhanahu wa taala mensifati jiwa dalam Al-Qur'an itu dengan 3 sifat. Al-mutmainnah, jiwa yang tenang, wal lawamah, jiwa yang suka mencela, yang banyak mencela. Wal amaratu bisu, dan jiwa yang banyak mengajak kepada keburukan. Yang pertama an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. An-nafsu idza sakanat ilallah. Yang disebut dengan jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang dia itu tenang kepada Allah, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala.
Watma'annat bidzikrihi, dia tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa anabat ilaihi, dia tenang kalau bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa istaqat ila liqaihi, dia rindu kepada atau pada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa anisat biqurbihi, dia merasa senang jika bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahiya nafsun mutmainnah, inilah jiwa yang tenang. Wahiyya lati yuqalu li sahibiha indal wafat, dan inilah jiwa yang dikatakan kepada orang yang memiliki jiwa itu ketika dia meninggal. Kata Allah, ya ayuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam kelompok golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Wa haqiqatu tuma'ninah, yang hakikat tuma'ninah adalah sukunu wal istiqaru, yaitu tenang dan tetap kokoh, maksudnya mantap, tenang dan tidak goyah. Fasakanat ila rabbiha, dia tuh tenang kepada Rabbnya. Natijata ta'atihi wa dzikrihi wa tibaimrihi, dan ketenangan itu sebagai natijah, sebagai hasil dari ketaatan dia, sebagai hasil dari ingatnya dia, zikirnya dia kepada Allah, juga mengikuti perintah-perintah Allah. Bukan hasil meditasi ya? Ya, bukan meditasi. Jadi ketenangan itu muncul karena dia itu selalu taat pada Allah, ingat pada Allah, mengikuti perintah-perintahnya. Ini tadi mengingatkan saya pada hadis mengenai orang kalau sholat jamaah atau terlambat tuh, alaikum bisakinah wal waqar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Walam taskun ila siwahu, dan jiwa itu tidak akan tenang kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa tidak akan tenang pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Watma'annat ila mahabbatihi wa ubudiyatihi, jiwa itu akan tenang kepada sesuatu yang Allah cintai dan sesuatu yang menjadikan dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wal imani bi khabarihi wa liqaihi, dan beriman kepada kabar-kabar Allah dan beriman pada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Watma'annat ila tasdiqi bi haqaiqi asma'ihi wa sifatihi, dan dia tenang itu yaitu ketika dia membenarkan hak-hak Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wali ridho billahi rabban, dia ridho Allah sebagai Rabb, wabil islami dinan, ridho Islam sebagai agama, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan, dan ridho bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Watma'anat illa qada'ihi wa qadarihi, dan tenang terhadap ketetapan Allah dan takdir Allah. Wa ila kifayatihi wa hisabihi, tenang juga dengan apa yang Allah cukupkan dan apa yang menjadi perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Wa anallaha yudafi'u anha, bahwasanya Allah itu melindungi jiwa itu, wa yakfiha asyurura, dan Allah yang mencegah dari kejahatan jiwa tersebut, wa kaidal kaidina wal khasitina wal a'da, dan juga Allah melindungi dari tipu daya orang-orang yang membuat tipu daya, juga orang-orang yang hasad dan orang-orang yang memusuhi. Fatma'annat bi annahu wahdahu rabbuha, dan dia tenang mengetahui, menyadari bahwasanya Allah adalah Rabb dia yang esa. Wa ilahuha, dan ilah yang diibadahinya. Wa ma'buduha, dan yang diibadahinya. Wa malikuha, nah ini ada dua ya, wa maliku wa maliku amriha kulli. Jadi malik, ada keterangan malik itu yaitu malikul mulk wa sahibul mulk. Jadi yang malik itu adalah raja diraja, yaitu yang dia memiliki semua kerajaan, semua kekuasaan, itu malik. Kemudian kalau malik itu adalah al musarrifu fi makhluqati bihi bil qada'i wa tadbiri, yaitu yang mengurusi seluruh makhluk, yang menetapkan ketetapan-ketetapannya dan
mengurusi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi Malik ini berkaitan dengan kuasa Allah, sedangkan Malik ini Allah yang mengurusinya, mengurusi makhluk itu. Wa anna marji'aha ilahi, bahwasanya tempat kembalinya jiwa itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinalaha anhu tarfata ainin, dan jiwa itu tidak akan pernah merasa cukup sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya selalu butuh, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Fahadihi ya nafsul mutmainnah. Inilah jiwa yang tenang. Jadi justru ketika seorang hamba itu fakir, merasa fakir, sangat butuh kepada Allah, kemudian selalu berharap kebaikan-kebaikan dari Allah, itulah yang mendatangkan ketenangan padanya. Dan ini sejalan dengan hakikat kita semua ini sebagai hamba. Namanya hamba ketika dia bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya, dia merasa tenang. Tapi sebaliknya ketika dia itu mbah lilo, dia misalnya melakukan pelanggaran, harusnya dia tidak tenang. Karena hamba itu tergantung dari bagaimana tuannya. Ketika dia baik, melakukan apa yang tuannya inginkan, ya tuannya akan berbuat baik padanya. Dan menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang mudah dipahami oleh manusia sebenarnya. Jadi ini penjelasan beliau tentang nafsul mutmainnah. Dan berikutnya an-nafsul amarah bisu, jiwa yang memerintahkan kepada keburukan. Wa aladidi wa nakiti minan nafsi mutmainnah, dan kebalikan dari jiwa yang tenang adalah an-nafsul amaratu bisu, yaitu jiwa yang banyak memerintahkan kepada keburukan. Wa hiya allati ta'muru sahibaha bittiba'is syahwat, yaitu jiwa yang memerintahkan pemilik jiwa tersebut, yaitu orang yang ada di yang jiwa itu berada di padanya, untuk mengikuti syahwat-syahwat. Minal ghayyi wal batil, yaitu dari kesesatan, kebatilan. Wahya ma'wa kulli su'in, dan kebatilan, kemudian kesesatan, dan jiwa yang merantahkan kepada keburukan itu adalah ma'wa kulli su'in, tempat kembali segala keburukan. Wahya lati taquduhu ilal qabihi wal makruhi, dan jiwa yang seperti ini yang menuntun seorang hamba kepada sesuatu yang buruk dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, inna nafsa la amaratu bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu sungguh dia memerintahkan, mengajak, atau banyak memerintahkan, mengajak kepada keburukan, kecuali yang Allah beri kasih sayang. Allah kasih sayang. Wa qala, dikatakan amarah bisigotil mubalaghah. Amarah itu adalah sigot mubalaghah. Walam yakul amirah, dan tidak dikatakan amirah. Li'ana amarah, karena amarah, kata amarah itu ablagu, lebih kuat ininya, lebih pol, memberikan makna yang lebih kuat. Wahya kasiratul amri bisu. Jadi disebut amaratu bisu itu karena apa? Kasiratul amri bisu, banyak memerintahkan, banyak mengajak kepada perbuatan buruk. Ini sudah disebutkan Allah bahwasanya sesungguhnya jiwa itu la amaratu bisu, sungguh dia itu banyak mengajak kepada keburukan, sehingga urusan jiwa ini berarti adalah perkara yang harus diwaspadai sejak awal. Jadi benar yang tadi jenengan sampaikan, dari sejak dini anak-anak itu harus dilatih untuk bagaimana cara mengendalikan jiwanya. Karena Allah sendiri sudah menyatakan jiwa itu menggunakan sigot mubalaghah, la amaratu bisu, sungguh banyak mengajak kepada keburukan. Kemudian wa nafsu aslan, jiwa itu secara asalnya khuliqat dzalimatun jahilatun, diciptakan dalam keadaan zalim dan jahil. Allah Ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Innal insana la dolumun kafarun. Sesungguhnya manusia itu sungguh dolumun kafarun. Nah, ini kata dolumun kafarun juga menggunakan sigot mubalaghah juga. Artinya banyak berbuat dolim dan sangat kufur.
Maka kalau kita ingat bahwa setiap manusia itu yulad alal fitrah. Dan setiap manusia itu juga ketika lahir itu kondisinya adalah la ta'lamuna syai'a. Padahal manusia itu kecenderungan jiwanya itu zalumun kafar. Nah, itu berarti kita tidak dapat mengatakan bahwa pendidikan itu harus di atas dasar fitrah. Melainkan karena fitrah itu nanti hatta yu'riba anhu lisanuhu, hatta yu'abbiru anhu lisanuhu, hatta yubayyina anhu lisanuhu, kita perlu cek imma syakiran wa imma kafura. Sehingga kalau begitu harus ada perangkat, dan itu adalah yang paling bisa menjaga al-fitrah agama ini. Sehingga mendidik anak itu bukan atas dasar fitrah, tapi atas dasar din ini. Ya, dengan kata lain, loh, bukankah fitrah itu adalah al-Islam? Maknanya ialah untuk menjaga al-Islam yang sifat dalam mana al-fitrah haruslah dengan al-Islam yang ada strukturnya, ada tuntunannya dengan rinci, yakni agama ini. Ya, di sini nanti ada penjelasannya insyaallah. Jadi Masya Allah. Sebagaimana yang pernah kita bahas di kitab Al-Fitrah, bahwa itu adalah potensi tauhid yang ditanamkan Allah kepada setiap insan. Yang kalau kemudian dia itu mendapatkan penanganan yang tepat, dididik secara tepat, diberi sinyal yang tepat, dia akan nyambung. Gitu. Nyambung. Ya. Jadi dan bukan yang menyimpang, ya. Yang bisa mempunyai sinyal yang kuat ya din ini, yang menauhidkan Allah. Karena ini yang sesuatu yang dikenali oleh Al-Fitrah. Yang kompatibel ya. Itu. Sehingga ketika nanti diajarkan itu langsung nyambung. Tapi begitu yang diajarkan yang lain, ya dia ya mengendap itu saja. Sampai kemudian dia menemukan sebab-sebab yang akhirnya memunculkan itu tadi. Seperti yang dicontohkan di kitab Al-Fitrah itu misalnya Ikrimah. Dia mendapati situasi yang genting, yang itu urusannya dengan hidup dan mati, akhirnya terbuka dia. Ini kalau saya selamat, saya akan mendatangi Muhammad dan bersyahadat misalnya, hal-hal seperti itu. Kemudian kata beliau, summa aujada indahal istidadal fitriyah li qabulil haqqi idza urida 'alaiha. Nah ini. Kemudian Allah jadikan pada jiwa itu bekal. Pada setiap jiwa kita ini diberi bekal oleh Allah, yaitu yang sifatnya fitri. Yang sudah tertanam secara default, secara asli di setiap jiwa itu. Reinstall ya. Ya. Untuk apa? Liqabulil haqi, untuk menerima al-haq, kebenaran. Idza urida 'alaiha, jika jiwa itu kemudian dipaparkan kebenaran itu padanya. Jika ada kebenaran disampaikan pada jiwa itu, maka langsung nyambung gitu. Nah, sesuatu yang langsung nyambung itu adalah sesuatu yang sudah Allah bekalkan pada setiap jiwa. Bi ghairi mu'assiratil kharijiyah. Dan itu terjadi tanpa ada pengaruh unsur dari luar dirinya atau unsur eksternal. Mufsidah, yang rusak. Qala subhanahu Allah Ta'ala berfirman, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itu fitrahnya Allah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Jadi kalau kita lihat di ayat lengkapnya kan, wa aqim wajhaka lidini hanifah, fitratallah, lidini hanifah, agama yang lurus, fitratallah. Dan itu kan kemarin di kitab itu di mana itu bisa bermakna badalnya. Jadi ad-dinil hanifah itu adalah fitrat Allah. Fitrat Allah adalah din yang lurus. Yaitu yang Allah ciptakan manusia itu di atas din yang lurus itu, di atas potensi tauhid itu. Lakin akan tapi idalam tu alam an-nafsu. Jika jiwa itu tidak diajari, tabaqqa jahilatan, dia akan tetap bodoh. Fiha hawan, karena di dalam jiwa itu ada hawa nafsu, ada dorongan-dorongan syahwat. Walau turikat biduni tarbiyatin wa tarwidin fahiya tad'u ila tughyan. Kalau jiwa itu dibiarkan, diumbar tanpa ada tarbiyah, tanpa ada pendidikan, kemudian tidak dikendalikan, maka dia akan menyeru kepada tughyan, pada kekufuran. Wa tamilu ila syarr, dia akan condong kepada keburukan. Fal adlu wal ilmu tari'un 'alaiha. Ilmu, keadilan, ilmu itu sesuatu yang asing bagi jiwa yang
seperti itu, yang diumbar seperti itu. Walaisa aslan fiha, karena ilmu dan keadilan itu pada asalnya tidak ada, kan Allah sebutkan tadi, kalian tuh keluar dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Tapi dalam kondisi tidak mengetahui apapun itu Allah sudah beri bekal, yaitu fitrah, yang nanti kalau diberikan treatment pendidikan yang tepat, fitrah itu akan langsung nyambung gitu. Adapun kalau dibiarkan tidak dididik, maka kondisinya ya seperti tadi, seperti kondisi awal, tidak tahu apa-apa. Karena ilmu dan keadilan itu tidak melekat pada asalnya, pada jiwa itu. Walau la fadlullahi wa rahmatihi alal mu'minina ma zaka minhum nafsan wahidatan. Jika bukan karena fadl Allah, jika bukan karena kasih sayang Allah terhadap orang-orang yang beriman, maka tidak akan ada jiwa yang bisa suci satu pun. Jadi ada jiwa yang bisa selamat itu semata-mata karena kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza arada biha khairan a'anaha 'alal fiqhi fid dini. Jika Allah menghendaki kebaikan, maka Allah akan bantu, akan berikan jalan pada jiwa itu untuk faqih pada agama ini. Wal amali bi syariatihi, dan beramal mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasababul dzulmi fin nafsil amarati bisu, dan sebab kedoliman yang terjadi pada yang menimpa jiwa yang memerintahkan kepada keburukan. Immal al-jahlu, bisa jadi karena bodoh, wa imma al-hajatu, dan bisa jadi karena ada kebutuhan. Walidzalika, dan karena itu, kana amruha bisu'i li sahibiha laziman laha. Jadi bisa karena bodoh dan bisa karena ya dia menginginkan, sehingga dorongan-dorongan, perintah-perintah untuk melakukan keburukan itu sesuatu yang lazim bagi jiwa tersebut. Illa, kecuali idza adrakathu rahmatullah, kecuali kalau jiwa itu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika, dan dengan kasih sayang itu, ya'lamul abdu, hamba itu mengetahui, annahu muttara ilallahi daiman, bahwasanya seorang hamba itu senantiasa fakir, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud beliau adalah kalau yang menjadi sebab jiwa itu memerintahkan kepada burukan, karena bisa jadi karena bodoh, atau karena dia ya senantiasa membiarkan mengikuti apa yang diinginkan oleh jiwanya, kecuali yang Allah beri kasih sayang. Nah, kalau seorang hamba mengetahui dinamika jiwanya seperti itu, maka dia akan mengetahui bahwasanya berarti dia itu sangat butuh kepada Allah, senantiasa butuh kepada Allah. Muhtajun ilahi bil istimror, itu butuh kepada Allah itu senantiasa. Hatta yakfihi syarron nafsihi, sampai akhirnya Allah bisa menolong dia untuk berhenti dari kejahatan jiwanya. Wa yu'inuhu 'alaiha, dan Allah membantu dia untuk bisa mengatasi keburukan jiwanya itu. Wa daruratul abdi ila rabbih fauqa kulli daruratin, dan kebutuhan darurat seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada Allah itu di atas seluruh kebutuhan darurat yang lain. Wa aksaru min daruratihi li ta'ami wasyarabi wan nafasi, bahkan itu lebih besar, lebih banyak daripada kebutuhan dia terhadap makanan, minuman, dan bernafas. Coba kita selesaikan nih. Tinggal satu. Kemudian an-nafsul lawamah, jiwa yang suka mencela. Wahya mustaqatun minal lawam. Lawamah itu adalah derivasi atau turunan dari kata al-lawam, yaitu tubihu, mencela. Talu musahibaha alal khairi wa alal syari, itu mencela orang tersebut, pemilik jiwa tersebut, baik dia itu di atas kebaikan maupun di atas keburukan. Fahya jami'un nufusil khairah wal fajirah. Jadi nafsul lawamah ini terkumpul padanya jiwa-jiwa yang baik dan yang fajir, kriminal, pelaku kejahatan. Sumiyat lawamah, disebut lawamah kenapa? Likasroti taraddutiha wa talumuha. Disebut
lawamah karena banyaknya dia itu goncang bolak-balik dan suka mencela. Wa adamu subutiha ala khalatin min akhwaliha, dan tidak subut, tidak kokoh pada satu keadaan. Wali anha, dan karena jiwa tersebut indal mauti talumu sahibaha ala ma amilat. Ketika menjelang kematiannya, jiwa tersebut mencela orang ini yang akan mati ini atas apa yang dia amalkan. Bal nafsul mu'mini talumu sahibaha fid dunya ala ma khasala minhu. Bahkan jiwa orang yang beriman itu mencela dia, itu mencela orang itu di dunia ini atas apa yang dia dapatkan. Min tafriti au taksirin, baik dari hal-hal yang dia sia-siakan, yang dia lewatkan, atau kekurangan-kekurangannya. Fi haqqin minal huquq, dari yang mestinya dia dapatkan. Jadi jiwa ini mencela, baik orang ini melakukan kebaikan, dia dicela. Ketika dia melakukan keburukan, dicela. Ketika menjelang mati pun juga dicela. Dia mencela. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau berkata, innal mu'mina, sungguhnya orang beriman, wallahi demi Allah, ma tarahu, tidaklah engkau melihat orang beriman itu ila kecuali yalumu nafsahu ala kulli khalatiha. Orang beriman itu selalu mencela jiwanya pada setiap keadaannya. Yastaqsiruha fi kulli ma yaf'alu, yaitu atas setiap, selalu ada yang kurang dari apa yang dia kerjakan. Fayandamu wa yalumu nafsahu, dia menyesal kemudian mencela jiwanya. Wa inal fajir, jadi orang mukmin dia itu selalu merasa ada yang kurang, apa yang dia lakukan ada yang kurang, kemudian mencela, kenapa kok tidak melakukan kebaikan ini, kenapa kok melewatkan ini, selalu ada yang kurang. Selalu menyesal kemudian mencela, kenapa kok terdorong melakukan ini, kenapa kok kurang, dan seterusnya. Wa inal fajir, dan sungguhnya orang yang fajir, pelaku dosa, layam di kuduman, ya, dia kalau dia easy going, tetap jalan terus. La yu'atibu nafsahu, dia tidak menegur jiwanya. Jadi berbeda. Kalau orang mukmin, dia itu selalu mencela, kurang melakukan kebaikan. Adapun orang fajir, maka dia jalan terus, tidak pernah menegur jiwanya. Karena justru orang fajir itu self-thank, terima kasih diriku. Self-pride, membanggakan diri. Nah, itu semua kan untuk meniadakan agar dan jelas-jelas itu agar kamu nggak pernah merasa bersalah. Itu sehingga kalau kita itu makin banyak mengamalkan ajaran-ajaran orang yang fujur itu, ya semakin jauh dari iman. Ya. Dan makin banyak sekarang kan. Iya, Masya Allah. Hatta yaumal qiyamah, hingga pada hari kiamat, talumuhu nafsuhu. Nah, orang mukmin itu dia selalu mencela jiwanya ketika dia terluput pada satu kebaikan. Oh, kenapa kok tidak diambil? Kenapa? Nah, ketika nanti hari kiamat, talumuhu nafsuhu, jiwanya itu ganti yang mencela. In kana muhsinan, jika dia itu baik, dia mencela. Lima dalam yasdad ihsanan, kenapa kok tidak ditambah kebaikannya? Wahadihi marotibul jannah amamahu, padahal dia itu sudah di hadapan surga, dia sudah mendapat satu derajat di surga itu. Wa in kana musian, dan adapun jika dia itu melakukan keburukan, maka limada amilasu, kenapa melakukan perbuatan buruk, dicela juga. Wahadihi naru amamahu, sedangkan neraka itu sudah ada di hadapannya. Fahiya talumuhu fid dunya wa talumuhu fil akhirah, maka jiwa yang lawamah ini akan mencela di dunia, mencela di akhirat juga mencela. Talumul musi'a an la yakuna roja'an isaatihi, jiwa ini akan mencela orang yang buruk, yang melakukan kesalahan, kenapa tidak kembali dari kesalahannya, tidak berhenti, tidak kembali dari kesalahannya. Wa tulumul musina an lam yazdad ihsanan, sedangkan terhadap orang yang berbuat baik, jiwa itu mencela kenapa tidak menambah kebaikan. Fanafsu tarotan takunu ammaratu bisu wa tarotan lawamah wa tarotan mutmainah. Nah, jiwa itu kadang dia itu memerintahkan kepada keburukan, kadangkala dia suka mencela, tapi kadangkala juga tenang. Wa kaunuha mutmainatan. Nah, jiwa yang tenang itu wasfu madkhin lah. Ini adalah sifat terpuji.
untuk jiwa tersebut. Wa kaunuha ammaratan bisu, sedangkan ketika adapun amarah bisu itu wasfud damin lah, itu adalah celaan. Jadi nafsul mutmainnah itu pujian, jiwa yang terpuji. Adapun amarah bisu itu adalah sifat yang tercela, jiwa yang disifati dengan sifat yang tercela. Wa kaunuha lawama, adapun lawama maka yanqasimu ila madhin wa damin, itu terbagi, bisa jadi dia pujian, bisa jadi celaan. Bi hasabi ma talumu alaihi wa hadihi halu nafsi, itu tergantung dari dia condong kemana. Kalau condongnya kepada kebaikan, maka dia mencela, kok kamu tidak ngambil ini, kenapa tidak tambah kebaikan, berarti dia terpuji, gitu, sesuatu yang baik. Tapi kalau kemudian dia condongnya pada keburukan, maka dia itu adalah celaan keburukan. Walaisa syarton antakunan nafsu inda fulanin minan nasi mutmainnatan daiman au amaratan bisu daiman faqad takunu fi ba'di awqatiha mutmainnatan wa fil ba'dil akhar amarata bisu wa ahyanan allawamatan wa hakada. Jadi tidak mesti jiwa seseorang itu akan senantiasa tenang terus gitu, atau dia buruk terus mengajak kepada keburukan terus. Tapi kadangkala di sebagian waktunya dia itu tenang, mutmainnah. Tapi kadangkala di sebagian waktunya dia mengajak kepada keburukan, dan kadangkala di sebagian waktunya dia lawamah. Jadi tidak ada yang terus menerus gitu ya, kecuali yang memang Allah jaga ya. Mungkin seperti Nabi SAW, dia selalu tenang. Tapi kalau kita umumnya makhluk ini ya seperti yang beliau gambarkan di sini. Kadang tenang kalau lagi waras gitu ya. Kadang mengajak pada burukan, kadang banyak mencela. Bal fil yaumil wahid, bahkan pada satu hari wa sa'atil wahid atau satu jam, yahsulu fiha hada wa hada. Kadang begini, kadang begitu. Wal hukmu lil ghalibi 'alaiha min ahwaliha. Adapun status hukumnya jiwa itu adalah tergantung mana yang dominan. Di satu hari ini yang dominan amaratu bisu atau lawamah atau mutmainnah. Maka ketika yang misalnya dominan mutmainnah, ya hari itu dia dihukumi sebagai orang yang tenang. Fahasib nafsaka fi khalwatik, maka hisablah di jiwamu itu dalam kesendirianmu. Nah, di sini beliau menggunakan khalwah. Khalwah itu kan berduaan sebenarnya. Beliau tidak menggunakan misalnya yang benar-benar sendiri, atau infirad misalnya, terus benar-benar terlepas, karena tidak mungkin kita itu benar-benar sendiri, karena ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, wa hasib nafsaka fil khalwatika, hisablah dirimu ketika kamu sedang khalwat, yaitu bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa tafakkara fi infiradi muddatik, dan berpikirlah di akhir waktumu. Wa'mal fi zamani farahika li waktu siddatika, dan beramalah di waktu luangmu untuk waktu sempitmu. Beramalah di waktu lapangmu untuk waktu yang berat. Wa tadabbara qabla fi'li ma yumla fi sahifatika, dan tadaburlah, angan-anganlah, pikirkanlah sebelum berbuat, yang hasil perbuatan nanti itu akan didiktekan di dalam catatan amalmu. Dipikir dulu sebelum melakukan sesuatu, sebelum nanti apa yang kamu lakukan itu akan didiktekan Allah di yaumil hisab, di lembaran amalmu. Wangdur, dan perhatikanlah, hal nafsuka ma'aka, apakah jiwamu itu bersamamu, mendukungmu, au alaika fil mujahadatika, atau justru banyak membuat masalah dalam upaya sungguh-sungguhmu itu. Laqad sa'ida man hasabaha, maka sungguh berbahagia, sungguh beruntunglah orang yang menghisap jiwanya, yang menghitung jiwanya. Wa faza wallahi man kharabaha, dan beruntung, sukses demi Allah orang yang kharabaha, yaitu menaklukkan jiwa tersebut. Wa qama bi istifa'il huquqi minha wa talibaha, dan dia menunaikan secara sempurna apa yang menjadi hak dari jiwa itu, dan yang
mesti dia lakukan terhadap jiwa itu, yaitu mengendalikannya. Wa kullama zalat atabaha, dan setiap kali kemudian dia itu tergelincir, maka dia ingatkan, dia cela, dia ingatkan jiwa itu. Wa kullama tawaqafat jadabaha, setiap manakala jiwanya itu berhenti, yaitu untuk mencari ridha Allah, mengejar kebaikan, maka jadabah, dia tarik jiwa itu. Wa kullama nadharat fi amali hawaha ghalaba, setiap kali dia kemudian melihat kepada angan-angan hawa nafsunya, maka dia taklukkan jiwa itu. Nah, orang yang seperti ini, maka dia orang yang beruntung. Artinya dia adalah orang yang mampu mengendalikan keinginan-keinginan buruk yang itu muncul dari jiwanya yang Allah sifati dengan sifat yang dolumun kafarun. Dia itu dolim, banyak melakukan kedoliman dan banyak melakukan kekufuran. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, dari sini kita dapat bermuhasabah bahwa kitalah yang harus mendidik jiwa kita sehingga jiwa kita tidak menggelincirkan kita. Kitalah yang harus mengarahkan jiwa kita, bukan kita senantiasa mengikuti minat kita dan passion kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi untuk berbincang bagaimana cara kita melakukan muhasabah sehingga kita dapat mendidik jiwa kita dan bukan dipenjarakan, digelincirkan oleh minat kita dan passion kita. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.